Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari atas nama Aditya Prasetyo, Wahyuni, dan Mutiara. Jadi, di sini kami akan menjelaskan mengenai teori pembelajaran. Adapun beberapa jenis teori pembelajaran diantaranya ialah teori belajar kognitif, behavioristik, dan konstruktivisme. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai teori belajar kognitif. Apa sih teori belajar kognitif? Teori belajar kognitif merupakan pendekatan belajar yang lebih mengutamakan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori belajar kognitif sering disebut sebagai model perseptual, di mana teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Kognitif ini juga erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contohnya itu bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Baiklah, yang selanjutnya teori belajar behavioristik. Jadi, teori belajar behavioristik ini teori yang dianut dari sejumlah ilmuwan seperti Gage dan Berline. Gage dan Berline ini menyatakan bahwa sebuah pengalaman itu mampu mengubah tingkah laku atau kebiasaan proses berpikir seseorang sebagai hasil proses belajar dari pengalaman itu sendiri. Untuk mengaplikasikan teori belajar behavioristik ini, seorang guru itu perlu mampu melakukan beberapa proses, seperti contohnya memberikan dorongan kepada siswa atau muridnya supaya siswa atau muridnya itu dapat merasakan rasa ingin tahu mereka. Nah, melakukan stimulus guna memperoleh respon dari siswa dan melakukan penguatan atau biasa disebut dengan reinforcement. Nah, pengulangan stimulus ini dapat berupa bentuk yang berbeda. Teori behavioristik ini juga dinilai terlalu fokus kepada pendidik. Jadi, tantangannya adalah guru. Guru itu harus lebih mampu kreatif dalam menyampaikan materi atau pembelajaran kepada siswa agar siswa itu belajar tidak merasa bosan. Di dalam teori behavioristik ini juga terdapat suatu penerapan. Yang pertama dengan menentukan tujuan dan indeks pembelajaran. Yang kedua, dengan menganalisis suatu lingkungan pembelajaran dan pengenalan pengetahuan lebih awal pada peserta didik. Yang ketiga, dengan menentukan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, dengan menguraikan sebuah materi pada pembelajaran menjadi bagian-bagian. Contohnya, meliputi topik, tiap pokok bahasan, dan subpokok bahasan. Nah, yang kelima, dengan menyiapkan materi pembelajaran yang seefektif mungkin. Yang keenam, dengan memberikan stimulus terhadap peserta didik. Yang ketujuh, dengan mengamati dan mendalami respon yang telah diucapkan peserta didik. Yang kedelapan, dengan memberikan penguatan yang baik dengan positif ataupun yang negatif. Yang kesembilan, dengan memberikan stimulus yang berulang-ulang kepada peserta didik. Yang ke-10, dengan memberikan penguatan kepada siswa atau peserta didik. Yang ke-11, yang terakhir, dengan mempertimbangkan hasil belajar dari peserta didik. Nah, pada penerapannya atau proses belajar mengajar, teori belajar behavioristik ini sangat tergantung dari beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Nah, cukup sekian materi yang saya bawakan tentang teori belajar behavioristik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah
teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta dan membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun dapat memacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya meningkat. Adapun teori konstruktivisme dikembangkan dari teori kognitif. Tujuan dari teori konstruktivisme yaitu: pertama, membantu peserta didik dalam memahami isi dari materi pembelajaran. Kedua, mengasah kemampuan peserta didik untuk selalu bertanya dan mencari solusi dari pertanyaannya. Kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap suatu konsep secara komprehensif. Keempat, mendorong peserta didik untuk menjadi pemikir yang aktif. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan materi kami tadi dari saudari Mutiara dan Aditya dan saya, di teori pembelajaran kognitif itu kita dapat melihat melalui perilakunya untuk menjelaskan pembelajaran berbasis otak. Nah, sedangkan di teori belajar behavioristik itu hanya berfokus pada aspek objektif. Nah, yang diamati pembelajarnya. Nah, sedangkan di teori konstruktivistik, pandangan teori belajar konstruktivistik ini belajar sebagai sebuah proses di mana belajar aktif itu membangun ide-ide baru ataupun konsep. Nah, jadi cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.